Arkanus sholati, rukun-rukun sholat. Arkanus sholati arba'ata asyara, rukun-rukun sholat itu ada 14 perkara. Yang pertama niatun, niat. Karena selalu yang namanya ibadah itu pasti diawali dengan niat. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya ibadah itu harus disertai dengan niat. Ibadah puasa pakai niat, sholat pakai niat, wudu pakai niat, zakat pakai niat, kurban pakai niat, akikah pakai niat, haji pakai niat. Ada yang tidak wajib pakai niat, contoh silaturahim itu tidak wajib pakai niat. Sedekah biasa tidak wajib pakai niat, tapi kalau sedekah fitri, sedekah zakat wajib pakai niat. Kemudian apa itu niat? Niat lugatan al-qasdu. Niat menurut bahasa al-qasdu. An-niyatu lugatan al-qasdu. Niat menurut bahasa qasdu bermaksud atau menyengaja. Kalau kita bermaksud sholat berarti sejakku sholat. Kalau wudu sejakku wudu, sejakku sholat. Kalau wudu sejakku wudu, sejakku wudu. Atau sejakku berwudu. Itu namanya niat secara bahasa. Wastilahan menurut istilah qasdus syai'in muqtaranan bi fi'li. Qasdus syai'i muqtaranan bil fi'li. Qasdus syai'i muqtaranan bil fi'li. Menyengaja sesuatu, muqtaranan halnya yang disertai bil fi'li dengan pekerjaan. Berarti kalau kita niat sholat, menyengaja sholat yang disertai dengan pekerjaan, dengan sholat. Kemudian di mana tempat niat? Wa mahalluhu fil qalbi, tempatnya itu dalam hati. Semua niat itu dalam hati. Niat wudu dalam hati, niat haji dalam hati, niat puasa dalam hati, niat sholat dalam hati. Cuman wa yusanu at-talaffuzu, sunat diucapkan. Untuk apa? Supaya untuk membantu agar hati tidak sampai salah niat. Untuk supaya menggampangkan hati dalam mengucapkan niat, maka sunnah diucapkan di dalam mulut. Seperti contoh, ya. Jadi wa mahalluhu al-qalbu, tempatnya niat itu dalam hati. Ketika apa? Niat sholat. Inda takbiratil ihram, ketika takbir ihratul Allahu Akbar. Lalu mana yang wajib kita ucapkan dalam hati ketika niat? Batasannya bagaimana batasannya? Batasannya ada yang pertama qasdu, ta'rud, ta'yin. Qasdu usolli, ta'yin menentukan sholat fardu apa sholat sunnah, berarti fardu. Ta'yin menentukan apa, mau maghrib apa isya apa subuh, berarti contoh sholli fardhol maghribi.
Nah, ini qasdu ta'rud ta'yin. Berarti dalam sholat fardu ini 3 kalimat ini mesti diucapkan dalam hati sejak ku sholat fardu maghrib. Kalau kita jadi makmum tambah makmuman. Kalau kita jadi imam tambah imaman. Cuman kalau imam sunnah mengucapkan imaman, kalau makmum wajib mengucapkan makmuman, terkecuali dalam sholat Jumat. Sholat Jumat imam niat wajib imaman, makmum wajib niat makmum. Kenapa kok wajib? Karena sholat Jumat berjamaahnya wajib. Kalau 5 waktu kan berjamaahnya sunnah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Dikarenakan sunnah muakkad maka imam sunnah mengucapkan imaman, tapi makmum wajib mengucapkan makmuman. Berarti kalimatnya usolli fardhul maghribi makmuman lillahi ta'ala Allah. Ketika takbir, berarti selama takbir kalau belum beres niat di dalam hati jangan dulu dibarin. Allahu Akbar. Kalau sudah beres kata hati sejak ku sholat fardu maghrib makmum karena Allah baru bar. Sehingga dikasih waktu boleh kalimat Allahnya dipanjangkan. Allahu Akbar. Lam jalalahnya boleh dipanjangkan. Allah sampai 14 harkat. Sampai dikasih waktu 14 harkat. Supaya apa? Supaya dapat niat. Allah. Kata hati sejak ku sholat fardu maghrib makmum karena Allah baru bar. Tuh. Kenapa? Karena wajibnya niat. Sehingga dikasih waktu panjangnya takbir itu sampai 14 harkat supaya niatnya dapat. Kenapa? Kalau niatnya tidak dapat sholat tidak sah. Tuh. Ini dia. Jadi usolli fardhul maghribi dalam sholat fardu wajib qasdu ta'rud ta'yin. Kalau dalam sholat sunnah ada kan sholat ada macam nih. Sholat ada 3 macam. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah ada 2. Ada sunnah yang punya waktu, ada sunnah yang punya sebab, ada sunnah yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab. Berarti sunnah 3. Kemarin kan fardu kita pelajari kan ada fardu kifayah, ada fardu ain, ada fardu karena nazar. Betul nggak? Nah sekarang sunnah terbagi 3. Ada sunnah yang punya waktu, ada sunnah yang punya sebab, ada sunnah yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab. Ada punya sunnah yang punya waktu mana? Qobliyah, ba'diyah itu punya waktu. Ada sholat sunnah yang punya sebab. Kenapa? Masuk masjid, tahiyatul masjid, punya wudu, syukur wudu, kemudian terjadi gerhana matahari itu sebab, terjadi gerhana bulan itu sebab namanya. Ya, itu punya sebab. Ada juga sholat yang tidak punya sebab, tidak punya waktu. Mana sholat mutlak? Sholat mutlak itu nggak punya waktu, nggak punya sebab, kapan aja boleh. Mau malam kayak mau siang kayak boleh. Cuman jangan dilaksanakan ba'da asar sampai terbenam matahari, dan jangan dilaksanakan ba'da maghrib sampai terbit mata. Ba'da asar tidak boleh dilaksanakan sampai maghrib, ba'da subuh tidak boleh dilaksanakan sampai terbit mata. Tuh, begitu. Ya. Nih, qasdu ta'rud ta'yin usolli fardhul maghribi. Adapun salah sarokaatin sunnah. Adapun mustaqbil kiblati sunnah. Salah sarokaatin wajib 3 rakaat maghrib. Mustaqbil kiblati diucapkan dalam hati itu sunnah tapi tetap wajib menghadap kiblat. Nah ini. Jadi yang paling sedikit usolli fardhul maghribi. Kalau dari makmum tambah makmuman lillahi ta'ala. Awas nih. Sebab kenapa? Kalau tidak ada orang yang niatnya sembarangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedangkan kalimat Allahnya kan minimal 2 harkat. Allahu Akbar. Kan gak ada 2 harkat. Nanti kita akan pelajari. Ya. Jadi niatnya di dalam hati ketika apa tuh sholat? Niatnya inda takbiratul ihram, ketika waktu takbiratul. Kemudian sunnah wa yusannu at-talaffuzu, sunnah diucapkan usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi ta'ala Allah
paling sedikit sejak ku sholat pada maghrib makmum karena Allah bar. Itu paling sedikit. Apalagi kalau banyak. Allah dan mati sejak ku sholat pada maghrib 3 rakaat menghadap kiblat, ya 3 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah. Kalau bisa, ya kalau bisa. Kalau enggak, yang wajibnya saja. Ucapan yang wajibnya dalam hati itu wajib sejak ku sholat fardu maghrib. Kalau makmum ilahi Allahu Akbar. Nih, niat nih. Ya. Kalau niat sunnah cuman cukup 2. Qasdu ama ta'yin. Ini fardu nih. Kalau niat sunnah cukup qasdu ama ta'yin. Niat sunnah apa? Sunnah yang punya waktu muaqqatan atau zu sababin, itu ada qasdu ada ta'yin. Contoh, usolli qobliyatal maghribi. Nah, ini sedikit. Sejakku sholat qobliyah maghrib, usolli qobliyatal asri, usolli qobliyatal zuhri, usolli qobliyatal isya'i. Atau kalau ba'diyatal usolli ba'diyatal isya'i, usolli ba'diyatal asri, usolli ba'diyatal zuhri. Cuman kalau asar sama subuh nggak ada ba'diyah kan? Asar sama subuh nggak ada ba'diyah. Jadi kalau nggak ada ba'diyah bisa usolli sunatal asri, usolli sunatal subhi. Tapi kalau ada ba'diyah dan ada qobliyah, itu kalimat ba'diyah dan qobliyah mesti diucapkan. Kenapa? Karena ta'yin untuk menentukan, membedakan ba'diyah dengan qobliyah. Jadi kalau kita qobliyah, maghrib usolli qobliyatal maghribi. Kalau ba'diyah maghrib usolli ba'diyatal maghribi. Adapun mengucapkan sunnah itu hukumnya sunnah dalam sholat sunnah. Ada lagi sholat yang nggak punya sebab, sholat mutlak, usolli lillahi ta'ala. Ini sholat mutlak nih, cukup niatnya satu doang, qasdu aja, usolli lillahi ta'ala. Sejak aku sholat karena Allah, karena mutlak itu nggak ada sebab, nggak ada waktu. Jadi sejak aku sholat karena Allah, itu mutlak. Kapan aja boleh, mau malam, mau siang. Cuman nggak boleh ba'da asar sampai terbenam matahari, ba'da subuh sampai terbit mata. Awas. Ini. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Yang kedua rukun sholat takbiratul ihram. Takbir dua dalam sholat, ada takbir intikal, ada takbiratul ihram. Kenapa takbir yang haram, yang biasa kita lakukan halal, kalau sudah masuk takbir haram. Ngomong nggak boleh, haram. Makan haram, minum haram, bergerak yang bukan gerakan sholat 3 kali berturut-turut haram. Karena sudah masuk takbiratul ihram. Takbir berturut-turut adalah takbir, kalau sudah masuk takbir itu harus yang halal diharamkan. Nah, ini rukun. Mana kalimat takbir ihram? Allahu Akbar. Dan kalimat Allahu Akbar itu mesti jelas. Syaratnya yang pertama harus kedengar kuping sendiri. Minimal. Allah. Sekalipun sholat zuhur, sekalipun sholat asar, sekalipun sholat sunnah, sekalipun jadi makmum, sekalipun waktu sir, sekalipun waktu zahar, minimal terdengar sama kuping sendiri. Wa yajibu isma'u nafsihi, wajib terdengarnya suara Allah Akbar itu oleh dirinya. Allahu Akbar. Sama juga takbir intikal juga sama. Kudu sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Cuman bedanya kalau kita jadi makmum, jangan lebih keras suara kita jadi imam. Imam boleh takbirnya keras, Allahu Akbar. Makmum cukup takbirnya kedengar sama kuping Allah. Sami Allahu liman hamidah, kata imam. Makmum sami Allah. Nah, dari kalimat takbir ini Allahu Akbar jangan dirubah. Nggak boleh akbar Allah, akbar Allah, akbar Allah. Atau ditambah
dengan wallahu akbar atau ditambah dengan Allahu akbar. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Mahrotnya nggak boleh dipendek, nggak boleh dipanjang. Barnya dipanjangin, Allahu akbar, nggak boleh. Allahu akbar. Atau kalimat alifnya dipanjangin, Allahu akbar, boleh. Ada kan adzan Allah Allah. Makanya adzan itu jangan utamakan lagu, utamakan dulu makhrajul huruf. Lagu nomor 2. Utamakan Allah. Nggak boleh panjang kalimat Allahnya. Yang panjang kalimat lainnya Allahu akbar. Udah nggak boleh panjangin Allahu akbar. Pokoknya begini, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Mahrotnya juga nggak boleh tambah, nggak boleh, kecuali lam. Boleh sampai 14 harkat. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kan boleh dipanjangin. Kalimat barnya nggak boleh panjang. Kalimat barnya nggak boleh panjang, nggak boleh. Allahu akbar, nggak boleh. Ada takbiran Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada nggak? Nah, jadi lagu boleh, mahrot jangan sampai salah. Kenapa? Idza taghayyaru lafdzu taghayyarul makna. Berubah lafaz, berubah makna. Hati-hati. Ya, harus Allahu akbar. Bagaimana putus, boleh enggak? Boleh, cuman dikit. Allahu akbar, boleh. Cuman jangan panjang. Jangan lebih 1 napas. Jangan lebih 1 Allahu akbar, enggak boleh. Minimal sakta sedikit. Allahu akbar, boleh. Cuman yang bagus jangan berhenti wasol. Allahu akbar. Atau alifnya enggak boleh hilangin. Allahu akbar. Allahu akbar. Alifnya dihilangin. Allahu akbar, enggak boleh tambah wawu. Allahu akbar. Atau udah boleh banyak Allahu akbar, enggak boleh. Pokoknya enggak boleh begini. Enggak boleh juga dibalik. Akbar Allah, enggak boleh. Wajib. Takbir itu wajib, dan wajib diucapkannya ketika waktu berdiri. Kalau sholat berdiri wajib Allah. Misalkan contoh nih, ya. Kita imam lagi tahiyat awal. Lagi tahiyat awal. Kita datang. Tetap kita wajib sholatnya dulu. Allahu akbar. Oh, Allahu akbar. Enggak boleh, harus niat dulu. Karena niat wajib di dalam hati. Dan ketika takbir itu niatnya, takbirnya ketika berdiri. Nggak boleh waktu sujud. Allahu akbar. Nggak boleh. Jadi kalau ketinggalan imam, tetap kita harus niat dulu. Niat takbir itu harus ketika berdiri. Allahu akbar. Posisinya harus berdiri. Dan posisinya harus menghadap kiblat. Posisinya. Baca takbir nggak boleh dikulak-kulik. Yang pendek nggak boleh dipanjangin. Kemudian yang panjang nggak boleh dipendekin. Seperti kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini minimal 2 harkat. Allahu Akbar. Yang pendek boleh, panjang nggak boleh. Atau dibalik, Akbar Allah nggak boleh. Dan diucapkannya minimal terdengar sama kuping sendiri. Dan dibacanya mesti dalam keadaan posisi berdiri kalau kita sholat berdiri. Kecuali sholat duduk, kecuali kalau sholat terlentang, kecuali sholat berbaring, silahkan. Tapi kalau kita sholat berdiri, maka wajib takbir itu dibaca waktu berdiri. Kalau kita duduk, dibaca di waktu duduk. Allahu Akbar. Berbaring, dibaca berbaring. Allahu Akbar. Terlentang. Allahu Akbar.
Itu takbiratul ihram. Itu hukumnya rukun. Rukun kalau tidak dibaca tidak sah. Kalau takbir intikal nggak boleh. Itu boleh dibaca boleh tidak. Mau rukun Allahu Akbar takbir intikal. Takbir itu apa sih? Perpindah. Yang takbir perpindahan antar rukun ke rukun namanya intikal. Intakola yang takilu intikolan perpindahan antar rukun. Dari berdiri ke ruku Allahu Akbar. Dari ruku mau pindah ke itidal Sami Allahu liman hamidah. Dari itidal mau pindah ke ruku ke sujud Allahu Akbar. Itu namanya takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Namanya takbir itu sunnah. Kalau tidak dibaca nggak apa-apa. Dan walaupun sunnah tetap harus terdengar sama kuping sendiri. Kalau itu sunnah, kalau tidak terdengar sama kuping sendiri berarti tidak dapat pahala. Tapi kalau yang wajib rukun kauli yang wajib harus terdengar kuping sendiri, kalau tidak sah. Takbir. Mentang-mentang sholat zuhur sir katanya. Pak Ustadz kan sholat zuhur sir. Dia nggak tahu mana sir mana zahar. Dikirain sir pelan. Apa sir Pak Ustadz? Sir itu pelan. Dikirain pelan nggak ada suara. Mentang-mentang sir, mungkin dia ngajinya kurang jelas, ngajinya kurang terus. Sir, apa sih beda sir dengan zahar? Jahar berarti keras suaranya, sir berarti pelan. Pelan nggak tahu mana batasan pelan, pelan aja. Saking pelannya sampai dibaca dalam hati. Itu namanya kita kagak ngaji. Sedangkan yang namanya perbedaan zahar, berarti kalau zahar terdengar oleh makmum, oleh yang di samping kita. Berarti kalau imam minimal terdengar sama makmum. Kalau kita sendiri minimal terdengar oleh kuping kita sendiri. Selama kuping kita kagak budek. Kalau sebenernya mak aja deh, nggak apa-apa. Nih takbir nih, hati-hati tuh. Dibacanya ketika waktu berdiri. Dan wajib pakai bahasa Arab, nggak boleh. Allah yang maha besar, Allah anu ageng, Allah nanggadai. Nggak boleh diganti dengan bahasa, kecuali memang nggak bisa. Baru masuk Islam dia barangkali memang belum bisa, ya, atau memang dia gagu, boleh. Ya. Orang gagu dengan bahasa isyarat boleh, nggak apa-apa, karena Allah tidak memberatkan sesuatu perkara kepada seseorang. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini jadi takbir nggak boleh dibaca dengan bahasa yang lain kalau selama dia mampu, kecuali tidak mampu, memang baru masuk Islam, atau memang dia gagu, atau memang dia belum bisa kalimat Allahu Akbar. Bagaimana belum bisa belajar tapi tetap barnya dipandangin aja Allahu Akbar. Dia belajar, tetap belajar tapi belum ketemu-temu Allahu Akbar. Jangan dipanjangin Allahu Akbar. Jangan dipanjangin Allahu Akbar. Itu namanya itu belum bisa dimaaf, belum bisa mah. Ya, nih penting. Jadi kalimat takbir yang pertama wajib dengan bahasa Arab. Yang kedua wajib kedengar sama kuping sendiri dan tidak boleh ditambah. Kemudian yang pendek jangan dipanjangin. Kalimat Allah nggak boleh panjang, barnya nggak boleh panjang, nggak boleh ditambah dengan wawu, haknya nggak boleh diganti dengan wawu, alifnya nggak boleh dihilangin. Jadi harus begini, Allahu Akbar, nggak boleh dibalik akbar Allah, nggak boleh. Apalagi kalau dihilangin Allah dihilangin atau akbar nggak boleh. Nah, ini deh. Jadi selama bisa nggak boleh. Dan ini lam boleh panjang lebih 2 harkat sampai 14 harkat. Tujuannya supaya dapat niat. Kemudian yang ketiga berdiri tegak. Al-qiyamu alal qadiri. Yang ketiga berdiri atas orang yang mampu fil fardhi. Di dalam sholat wajib itu berdiri wajib. Sholat wajib berdiri wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu berdiri duduk. Bagaimana duduk? Duduk yang sunnah duduknya duduk
Iftiros. Ini begini duduknya nih. Kan ada dua kedudukan, ada iftiros, ada tawaruk. Kalau tawaruk begini. Iftiros. Bagaimana kalau selain begini, duduknya begini? Allah, nggak apa-apa. Atau nggak bisa begini, duduknya begini. Allah. Atau di bangku duduknya, di kursi. Allah. Silahkan. Selama dia tidak mampu. Nah kalau nggak bisa duduk, bagaimana? Celentang. Berbaring dulu, berbaring kayak mayit. Kalau nggak bisa celentang. Cuman kalau celentang wajib palanya diganjal dengan bantal supaya mukanya menghadap ke kiblat. Kalau enggak, terserah mau kemana saja. Ya, nah berdiri itu bagaimana Pak Ustaz? Berdiri itu berarti berdiri di atas kakinya. Nggak boleh miring. Atau nggak boleh begini. Kalau begini sampai mendekati ruku nggak sah. Atau begini. Atau dia berdirinya dengan satu kaki nggak sah. Atau dia berdirinya nyender, sholat nyender berdirinya. Kecuali kalau dia udzur, orang tua nggak kuat berdiri boleh masih kuat nggak boleh. Kecuali rematik, aduh nggak kuat nih boleh nyender. Ya bagaimana Pak Ustadz, misalkan contoh kita punya rematik, begitu pas lagi sholat mah kuat, karena imamnya bacanya panjang nggak kuat berdiri, boleh duduk langsung, nggak apa-apa karena nggak kuat, nggak apa-apa. Tuh jadi wajib berdiri ya, nggak boleh begini miring, nggak boleh. Atau begini sampai mendekati ruku nggak sah, miring dengan satu kaki nggak boleh begini. Dan berdirinya antara tumit dengan tumit satu jengkal. Nih, antara ini nih. Ada yang mengatakan antara ini. Sejengkal. Antara ini tumit nih. Sejengkal. Gak boleh lebih begini. Cukup segini. Sunnah ya. Itu sunnah. Begini. Dan sunnah sholat berdiri itu sunnah itu jangan renggang. Di sini jangan renggang, ini jangan renggang. Kalau renggang bisa masuk. Jadi makanya sholat itu kesunahannya jangan pakai celana panjang. Karena apa? Ini renggang. Masuk setan di sini. Makanya sunnah pakai kain atau pakai jubah. Jangan sampai setan masuk. Ini sunnah rapet, ini juga sunnah rapet. Gak boleh, ini renggang. Masuk setan sini. Nah, makanya sunnah pakai jubah itu kesunahan. Wajibnya tadi kemarin kan wajibnya menghadap kiblat. Ya, sunnahnya ini rapat. Ini juga rapat, ini juga. Kalau perempuan sunnahnya rapat. Laki-laki begitu. Sunnah. Ya. Ini jadi sunnah posisinya begini. Dan terlalu kalau begitu habis aturan 3 orang. Sekarang Pak Ustaz bagaimana musim corona begini, sholat renggang-renggang begini bagaimana sih? Musim corona 1 meter 1. Ya nggak apa-apa karena uzur kan. Karena uzur silahkan saja ya. Silahkan saja karena uzur. Mungkin barangkali dianjurkan oleh pemerintah untuk menghindari ya penularan Covid, memutuskan mata rantai Covid, silakan saja. Dalam agama silahkan, karena kalau uzur itu kan termasuk uzur syara. Silahkan ya, silahkan dirapatkan bagus, direnggangkan silahkan. Yang penting posisi makmum jangan lebih depan daripada imam, itu saja ya. Kalau renggang mah itu keutamaan, rapat keutamaan ya. Kata Nabi, sawu sufufakum, lurus dan rapatkan, itu keutamaan untuk mencapai derajat 20 derajat. Tapi wajibnya si makmum harus posisinya belakang imam, nggak boleh sejajar atau nggak boleh lebih depan. Jadi berdiri tegak. Itu sholat fardu. Bagaimana kalau sholat sunnah? Sholat sunnah boleh. Sholat sunnah itu tidak diwajibkan berdiri, boleh duduk, boleh. Kita lagi malas nih, padahal kita sanggup berdiri. Sholat sunnah boleh duduk, boleh duduk malas, berbaring boleh. Berbaring malas celentang boleh. Cuman pahalanya kurang. Kalau berdiri
pahalanya 100. Dia sanggup berdiri, duduk 50. 50 sanggup duduk berbaring 25. 25 sanggup celentang 10. Kalau nggak sanggup. Tapi kalau sholat fardu dia tetap orang nggak sanggup berdiri duduk tetap 100% dapatnya. Kenapa? Karena uzur tadi. Ya. Kalau sholat sunnah boleh. Sholat duduk orang kan kok kamu sholat sunnah duduk kok. Padahal kan berdiri. Sedangkan berdiri wajib. Wajib juga sholat fardu. Kalau sunnah mah boleh berdiri, boleh duduk. Kalau sholat fardu wajib selama dia mampu wajib berdiri. Kecuali kalau sholat sunnah itu enggak. Boleh berdiri, boleh duduk, boleh. Ya, tapi sholat wajib berdiri. Nah ini deh al-qiyamu alal qadiri. Berdiri atas orang yang mampu fil fardhi dalam sholat fardu wajib. Selama dia mampu. Tapi kalau dia mampu duduk nggak sah. Mampu duduk nggak sah. Lalu berdiri duduk nggak sah. Tapi kalau dia tidak mampu berdiri duduk enggak. Tapi kalau sholat sunnah mampu berdiri duduk nggak apa-apa. Sah. Paham ya? Ini saja dulu pengajian kita baru sampai al-qiyamu alal qadiri fil fardhi. Ya. Silakan yang mau nanya. Ayo jangan malu. Jangan malu, ayo. Ayo, nanya nak. Ayo nanya, silakan. Jadi boleh kita waktu sholat tengah-tengah sholat gak kuat berdiri, sakit kaki gak kuat berdiri, boleh. Bagaimana kalau misalkan contoh imamnya duduk, makmumnya berdiri, boleh nggak? Boleh. Imam duduk sholat, makmumnya berdiri, nggak apa-apa. Ya. Jangan malu, nanya tuh. Biar hidup pengajian nanya. Ya. Dan takbir itu sunnahnya kita mengangkat tangan. Allah, itu sunnah. Ketika takbir itu kita angkat tangan sunnah. Bagaimana cara ngangkat tangannya? Cara ngangkat tangannya kaki tangannya dilebarin, buka jangan terlalu lebar, biasa aja. Di jempol di bawah telinga, ya. Nih di bawah. Kemudian ini sejajar dengan pundak. Allah tuh, Allah. Jangan begini. Ini ngadep kiblat. Allah tuh, Allah. Hazwal mankibai sejajar dengan pundak. Allah. Dan ketika berdiri sunnah kita melihat tempat sujud. Salat ketika berdiri sunnah melihat tempat sujud. Sunnah bersujud. Sunnah. Ya. Walaupun misalkan contoh, walaupun salat mayit, contoh jangan lihat mayit, lihat tempat sujud. Sunnah tempat sujud. Jangan lihat kemana-mana. Sunnah lihat tempat sujud. Allah. Ini ngangkat tangan itu bukan wajib. Sunnah. Allah. Begitu saja. Allahu Akbar. Kemudian narok tangan juga pasti bisa. Ya. Yadul yumna khairu, yadul yumna fauqa yadul yusra, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian
pergelangan tangan kiri dipegang, tuh, taruh di bawah dada, di atas pusar, fauqa surati tahta sodri, malian al yasar, geser sedikit ke kiri, nih begini tuh sunahnya tuh. Jadi begini sunahnya, jangan terlalu, ya gesernya dikit aja. Dia kan tangan nih tengah, dan begini, ada begini, Allahu Akbar. Ya, kesunahannya di bawah dada, bukan di atas dada. Di bawah dada, di atas pus. Bagaimana kalau nggak begini kan sunnah? Ada sholat Allahu Akbar, nggak ngangkat tangan, baik tangan juga nggak ditaruh, begini aja. Sah nggak? Sah, kan sunnah. Makanya kita kalau misalkan contoh ada orang yang sholat Allahu Akbar, kita udah tahu sunnah, nggak apa-apa, sunnah kok, sah. Ya, ada juga diputar-putar Allah, salah, nggak boleh diputar-putar begini. Maksudnya begini, memang ada orang, maksudnya begini, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Allah tuh, begitu maksudnya. Kan sunnah kanan dulu, Allah tuh. Yang nggak boleh putar Allah. Nah, orang akhirnya diputar-putar, bukan putar sebenarnya, dia mendahulukan yang kanan atas yang sebenarnya enggak. Tidak setiap perkara itu sunnah mendahulukan tangan kanan kiri. Kalau gitu takbir Allahu Akbar. Kalau memang sunnah mendahulukan yang kanan juga ditempatnya di mana? Kecuali kalau takbir, kalau salam, assalamualaikum sunnah. Tengok kanan dulu baru tengok kiri. Angkat tangan, misalkan contoh, oh sunnah kiri, kanan dulu, Allahu Akbar. Itu nggak ada keterangan. Ada tempatnya yang sunnah kanan dulu, baru kiri. Betul nggak? Masuk masjid sunnah kanan, keluar kiri, masuk WC sunnah kiri, keluar kah? Bahkan ada yang sunnah kanan kiri dulu, masuk WC sunnah kiri dulu, baru keluar kanan. Masuk masjid kanan dulu. Ya, jadi nggak setiap mata-mata kanan dulu, Allah Akbar, Allah Akbar. Tidak sunnah itu mah. Dan itu tidak sunnah. Allah, apa Allah, udah. Kemudian ada juga orang yang mengatakan bahwa setiap doa sunnah angkat tangan. Ya, kata Nabi, irfa yadaika inda doa, angkat tangan kalian ketika doa. Ya Allah mahdini, boleh doa. Ini mah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ada betul nggak? Nggak sunnah. Bahkan kalau kita dalam keadaan itidal sunnah begini. Sami Allahu liman hamid rabbana lakal hamdu bersama. Itu enggak sunnah. Jadi tidak setiap ngedoa kalau begitu Rabbi pilli warhamni wajburni warhamni. Kalau memang sunnah setiap doa mah enggak kata enggak. Rabbi pilli warhamni wajburni warhamni, tetap ini begini. Jadi ada tempatnya di luar sholat itu maksudnya mah, atau ketika baca Allah mahdini boleh angkat tangan. Ya begitu. Jadi kita makanya masuk ngaji. Kalau aja kan tahu tidak setiap disunatkan tangan kanan dulu. Ada yang mana yang sunat tangan kanan. Ya. Kemudian sunnah mendahulukan kanan. Salam, assalamualaikum. Sunnah kanan dulu. Bagaimana kalau ada orang sholat salam ke kiri dulu, assalamualaikum warahmatullah. Assalam, boleh nggak? Ya kan namanya juga sunnah. Ya sunnah. Jadi sunnah itu tidak membatalkan sholat. Ya. Nah, silakan. Ayo, nanya. Jadi kita salam duluan. Maksudnya kita duluan imam. Kita ngeluarin imam. Masbuk. Terus
Tes. Nah. Oh enggak, itu namanya lupa kan. Oh kiki dulu, nggak apa-apa, kan namanya kalau begini ya, kan kalau sunnah misalkan contoh, kiri dulu misalkan contoh, Assalamualaikum warahmatullah, walaupun disengaja tetap sah salatnya, sah. Assalamualaikum warahmatullah, kan sunnah, ya, kalau apa-apa. Bagus itu. Yang lain lagi, yang lain. Cukup dulu ya. Wallahu a'lam bis shawab. Nanti kita besok lanjutin ya tentang ngangkat tangan. Nanti angkat tangan juga ada beberapa macam. Ya, ada sunnah angkat tangan dan ada tidak sunnah angkat tangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka a'la darajat wa tuballighuna biha afdal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat ya qadiyal hajat wa ya kabil muhimmat. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.